Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1135. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pasti akan melompat ke lautan api dan meninggalkan garis batas. Dan begitu dia meninggalkan garis batas, maka hanya ada satu, yaitu kematian. Tidak, dia ingin melompat ke atas api teratai emas itu. Tiba-tiba seseorang berseru dan dia dapat melihat tujuan Qingchen. Hanya saja api emasnya hanyalah nyala api. Apakah itu bisa menampung orang? Di bawah tatapan semua orang, Qingchen melompat dan mendarat langsung di atas nyala api teratai emas. Yang mengejutkan semua orang adalah sosok Qingchen tiba-tiba tenggelam dan mendarat dengan kokoh di atas nyala api teratai emas. Nyala api teratai emas itu sebenarnya perlahan-lahan membawa Qingchen ke kedalaman lautan api. Brengsek. Di belakang semua orang tercengang. Faktanya, bukan hanya Qingchen yang berpikir untuk memasukkan ide seperti itu ke dalam api. Seseorang juga telah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil. Jika Anda ingin menginjak api yang ditangguhkan, maka Anda harus memasuki kedalamannya terlebih dahulu. Tetapi bahkan klan Huo Luan pun yang kuat tidak dapat memasuki kedalaman api. Tetapi sekarang Qingchen itu benar-benar melakukannya. Dan ini adalah sebuah keajaiban yang langsung mengejutkan semua orang. Pada saat ini Qingchen mulai menginjak api teratai emas, dan kemudian kekuatan api teratai emas yang menakutkan mulai memasuki tubuh Qingchen. Kekuatan api teratai emas ini pada awalnya tidak berarti apa-apa, akan tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak terkondensasi di tubuh Qingchen, menyebabkan tubuh naga sejati Qingchen mulai memanas dan bahkan terbakar. Jika kamu tidak bisa bertahan, lompatlah ke api teratai merah. Suara naga leluhur itu terdengar lagi. Di depanmu ada api teratai merah, tetapi hati-hati jangan sampai jatuh. Karena sekali kamu jatuh, maka kamu pasti akan mati, kata leluhur naga. Mendengar itu Qingchen pun menoleh dan kemudian melihat api teratai merah melayang perlahan di depannya. Qingchen kemudian menarik napas dalam-dalam dan dia meraung. Aura naga sejati memenuhi tubuhnya dan seluruh tubuh Qingchen tiba-tiba melompat langsung ke api teratai merah. Apakah anak ini gila? Ketika melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang pun tercengang. Semua orang dapat memahami tindakan Qingchen sebelumnya, tetapi nyala api merah ini memiliki suasana membara yang kuat. Siapapun yang terkena jejaknya, itu akan langsung dibakar. Anak ini sedang mencari kematian. Di bawah tatapan mata semua orang melihat Qingchen tiba-tiba melompat ke api teratai merah. Begitu Qingchen jatuh di atas api teratai merah, kekuatan api teratai merah yang mengerikan dengan cepat mengalir ke tubuh Qingchen. Dengan aura api yang menakutkan itu, Qingchen memiliki ilusi bahwa dia akan langsung berubah menjadi abu. Namun ketika kekuatan ini memasuki tubuh Qingchen, kekuatan api yang diserap Qingchen dalam api teratai emas sebelumnya secara bertahap menyebar. Dan itu benar-benar menahan kekuatan pembakaran dari api teratai merah. Nah, perhatikan, kekuatan api teratai emas ini hanya dapat menghentikan kekuatan api teratai merah hanya untuk sesaat. Dan Anda harus segera menemukan nyala api teratai putih yang murni dalam 10 tarikan napas dan melompat ke atasnya. Jika tidak, setelah api teratai emas kehilangan kekuatannya dan lenyap, maka tubuh fisik Anda akan terbakar habis di tempat, kata leluhur naga. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Kata Qingchen. Dia sedikit bingung karena dia saat ini terkejut ketika menemukan bahwa setelah kekuatan api teratai merah memasuki tubuhnya, selain itu dapat dilawan oleh api teratai emas sebelumnya, tetapi itu juga malah diserap oleh api karma kehampaan di tubuh Qingchen. Dan sepertinya itu tidak seseram yang dibayangkan. Apa ini? Pada saat ini leluhur naga sendiri pun juga telah merasakan perubahan pada tubuh Qingchen, dan dia tidak bisa menahan rasa tercengangnya. Nah, apa sebenarnya api karma kehampaan di tubuhmu ini? Bisakah itu menyerap api teratai merah?
Kata leluhur naga, dia hampir tidak bisa berkata-kata. Berdasarkan pemahamannya tentang kincen, basis kultivasi dan kekuatan kincen saat ini tidak mungkin untuk bisa menahan kekuatan api teratai merah ini. Akan tetapi kenyataannya, anak di depannya ini sebenarnya sedang menyerap kekuatan api teratai merah. Dan menurutnya ini benar-benar hantu. Leluhur naga itu langsung merasakan wajah naganya sangat panas. Anak ini aneh. Nah, kamu lebih mesum dari yang aku bayangkan. Kata leluhur naga, dia hampir tidak bisa berkata-kata. Anda tidak perlu khawatir. Setidaknya dalam 100 napas, Anda akan baik-baik saja. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah Anda akan baik-baik saja ketika melebihi 100 napas, kata leluhur naga. Mendengar itu, Kincen juga merasa bahwa meskipun api karma kehampaannya dapat menyerap kekuatan api teratai merah, namun tidak dapat diserap sepanjang waktu, dan setelah melebihi 100 napas itu mungkin akan berbahaya. Namun, waktu 100 napas ini, itu sudah memberi Kincen banyak ruang untuk mengamati api di depannya dengan aman. Dan tak lama kemudian, api teratai putih yang murni pun melayang di dekat Kincen. Dan Kincen mengibas dan lalu langsung melompat ke atas api teratai putih tersebut. Napas api teratai putih yang memurnikan langsung mengalir ke tubuh Kincen dan diserap oleh Kincen. Namun Kincen tidak bertahan lama dan segera memilih api teratai hitam. Dan boom, api teratai hitam yang mematikan ini lebih mengerikan daripada api teratai merah. Kekuatan pemadaman dunia yang mengerikan meresap dan Kincen hampir terbakar di tempat. Tetapi pada saat api teratai hitam melonjak, kekuatan api teratai putih yang sebelumnya telah diserap oleh Kincen menahan sebagian darinya. Dan sebagian kecil yang tersisa pun juga diserap dan ditelan oleh api karma kehampaan di tubuh Kincen. Leluhur naga saat ini benar-benar tercengang dan bahkan Kincen dapat menyerap api teratai hitam. Anak ini, leluhur naga itu tidak bisa untuk tidak mengeluh. Awalnya dalam imajinasi aslinya, Kincen tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 napas di atas api teratai hitam, karena itu adalah mata rantai yang paling berbahaya. Namun sekarang tampaknya setidaknya dalam 3 tarikan napas, Kincen tidak akan berada dalam bahaya sedikit pun. Dengan cara ini, Kincen pun terus melompat-lompat di atas api, dan karena api karma kehampaan, Kincen punya waktu untuk bisa menghitung, dan Kincen tidak perlu khawatir berada di dalam bahaya. Dan setelah waktu sebatang dupa, Kincen pun masuk semakin dalam. Dan perlahan sosok Kincen pun menghilang di depan mata semua orang. Pada saat ini, semua orang yang berada di belakang nampak semuanya membatu di tempat. Hei, aku tidak salah kan? Apakah manusia naga sejati itu benar-benar masuk ke dalam? Seorang ahli yang mulia Parubaya pun mendorong temannya ke samping. Matanya kusam dan dia sulit untuk bisa mempercayainya. Sepertinya kamu tidak salah, aku juga melihatnya. Temannya pun mengusap matanya dengan ekspresinya yang sedikit bingung. Bagaimana dia bisa selamat dari api teratai merah dan api teratai hitam? Mungkinkah api teratai merah dan api teratai hitam tidak akan membahayakan manusia sama sekali? Pada saat ini yang paling sulit untuk mempercayainya adalah putra Huo Luan dan yang lainnya. Mereka datang ke sini lebih dari setengah bulan lebih awal daripada Kincen. Akan tetapi hasilnya, Kincen yang baru saja berada di sini, dia benar-benar memasuki kedalaman lautan api di depan mata mereka dan langsung membuat wajah mereka pun galak dan tidak bisa berkata-kata. Penatua Mu Luan, kata putra Huo Luan. Dia langsung melihat ke ahli yang mulia bumi dari klan Huo Luan miliknya. Ahli yang mulia bumi ini dikirim oleh klan untuk melindunginya dengan basis kultivasinya yang sangat kuat. Dan orang yang paling memahami lautan api teratai emas dan api teratai putih sampai sekarang. Oke, Penatua Mu Luan mengangguk, matanya serius, dan menurut metode Kincen di sepanjang garis pemisah secara bertahap berjalan menuju kedalaman lautan api. Namun Penatua Mu Luan jauh lebih lambat dari kecepatan Kincen. Butuh waktu 1 jam penuh sebelum dia akhirnya sampai ke kedalaman lautan api. Dan kemudian matanya langsung tertuju kepada api yang mengambang di depannya. Emas, merah, putih, hitam. Kata Penatua Mu Luan, dia berbisik. Dia sangat berhati-hati di dalam mengamati. Dan dia sangat ingat warna api yang telah diinjak oleh Kincen sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kincen melompat ke 4 api dalam urutan ini, namun setidaknya cara yang dilakukan Kincen ini layak untuk dicoba olehnya.
Dia menatap nyala api di depannya dan melihat nyala api keemasan perlahan melayang. Cahaya dingin melintas di matanya, sosoknya pun bergetar dan dia langsung melompat menuju api teratai emas. Sementara di kejauhan, napas semua orang tersendat dan masing-masing membuka matanya lebar-lebar, bahkan tidak berani bernapas. Saat ini Penatuamu melompat ke dalam api teratai emas dan dia langsung berhenti. Itu berhasil. Semua orang sangat gembira karena Penatua Mu Luan benar-benar bisa berdiri di nyala api emas ini. Tidak hanya naga sejati sebelumnya, tetapi Penatua Mu Luan nampak bisa berdiri di sana. Pada saat ini Penatua Mu Luan melihat nyala api merah yang melayang lagi, dan Penatua Mu Luan tiba-tiba melompat. Dia tiba-tiba berdiri di atas nyala api teratai merah. Dan ketika melihat Penatua Mu Luan bisa berdiri di atas nyala api teratai merah, ini pun segera membuat semua orang terkejut. Akan tetapi sebelum semua orang bisa terkejut, Penatua Mu Luan tampak sedikit ngeri karena dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari api teratai merah itu, dan dia tidak dapat menemukan api putih untuk sementara waktu. Tidak baik, kata Penatua Mu Luan. Dia berseru, wajahnya tiba-tiba berubah dan kemudian dia pun melompat dari api teratai merah dan boom. Di saat dia melompat, kaki kanannya telah terbakar dan kaki kanannya telah dilahap oleh api teratai merah. Apa? Penatua Mu Luan menjerit, matanya berkilat tajam. Tangan kanannya menebas tajam dan segera kaki kanannya pun dipotong olehnya. Seluruh tubuhnya menjerit kesakitan. Kaki kanannya langsung terbakar menjadi abu dan seluruh tubuhnya dapat mundur dan dia jatuh di atas api teratai emas lagi. Dan kemudian dia melihat garis batas lautan api di bawah dan seluruh tubuhnya berkeringat dengan ngeri. Namun untungnya, dia bertindak dengan tegas dan dia segera melompat keluar dari api teratai merah itu ketika merasakan sesuatu yang buruk. Dan dia segera memotong kaki kanannya, jika tidak, mungkin dia sekarang telah berubah menjadi ketiadaan. Penatua Mu Luan, kata putra Huo Luan. Dia berseru, Penatua Mu Luan adalah orang yang paling dihormati di dunia di klan mereka, tetapi Penatua Mu Luan tidak berhasil. Saya mengerti. Pada saat ini mata Pangeran Jinwu tiba-tiba bersinar dan langsung menarik perhatian semua orang. Nyala api ini memang dapat membawa orang melewatinya, akan tetapi waktu nyala api yang berbeda itu berbeda-beda dan nyala api berikutnya harus ditemukan dalam waktu yang paling singkat. Jika terlambat menemukannya, maka ia akan langsung terbakar habis. Kata Pangeran Jinwu. Dia mengedipkan matanya dan kata-katanya juga langsung membuat semua orang merenung. Dan setelah beberapa saat, satu persatu itu menjadi kenyataan. Dan dengan cara ini, kelihatannya sederhana akan tetapi sebenarnya itu sangatlah sulit. Setelah kejadian ini, semua orang tidak berani menyelam lebih dalam dan satu persatu hanya bisa maju sedikit demi sedikit. Ketika para ahli yang mulia ini mencari cara untuk memasuki kedalaman lautan api, pada saat ini Qin Chen terus-menerus memperdalam. Dengan setiap nyala api, Qin Chen dapat menyerap kekuatan beberapa teratai api yang berbeda-beda. Lambat laun Qin Chen merasa api karma kehampaannya menjadi tidak biasa. Aura kacau yang mereda dari api karma kehampaan perlahan menyebar keluar. Perubahan ini membuat Qin Chen cukup terkejut. Lautan api ini sangat panjang dan setelah sekitar setengah hari, Qin Chen pun akhirnya melihat akhir dari api ini. Di ujung lautan api ternyata itu adalah dunia kacau balau dan tidak ada api di tanah melainkan bumi yang kacau balau. Qin Chen menginjak api hitam terakhir dan sampai ke tepi lautan api. Dan setelah api mendekat ke sini itu padam dan Qin Chen juga langsung jatuh ke tanah. Tiba-tiba terdengar suara mendengung keras dan Qin Chen menginjak tanah yang kacau itu. Dan di darat aura kekacauan yang mengerikan melonjak, berevolusi menjadi jalan yang menakjubkan. Di bawah kaki Qin Chen, jalan yang diatur muncul mengisi kedalaman kekacauan ini. Di mana tempat ini? Kata Qin Chen. Dia sedikit terkejut. Seluruh sosoknya sepertinya telah terintegrasi ke dalam jalan tersebut. Kekacauan dan auranya digabungkan. Setiap kali Qin Chen mengambil suasana mengerikan dari jalan kekacauan menyala di bawah kakinya. Dalam napas yang kacau ini, terdapat kekuatan menakjubkan dari berbagai hukum yang mewujudkan Qin Chen seperti asal mula langit dan bumi. Ini adalah tanah kekacauan dan juga merupakan tempat nutrisi bagi jalan tersebut. Ini berisi hukum alam semesta. Di saat Anda menginjaknya,
jalan di tubuh Anda akan beresonansi dengan jalan kekacauan di sini dan berevolusi. Setiap jalan di sekitar Anda tidak lahir begitu saja, tetapi itu berevolusi sesuai dengan hukum dan jalan yang dikuasai dalam tubuh Anda, kata leluhur naga. Dia menjelaskan. Mendengar itu, Kincen berpikir, dan seraya berpikir dia pun melangkah maju. Dan tiba-tiba suara berbagai jalan besar menembus dan naga serta burung Phoenix di sekujur tubuhnya. Itu adalah bab Dao yang berkembang dan menguntungkan, yang membuatnya seperti dewa. Selain itu, kekuatan Dao besar itu muncul dari tubuh Kincen. Itu terlalu besar, itu cemerlang dan luas. Memang benar ada terlalu banyak hukum dan jalan yang diserap dalam kitab asal-usul Kincen. Hampir semua orang kuat yang dibunuh oleh Kincen akan diserap oleh kitab asal-usul Kincen, selama mereka memiliki jalan untuk membentuk sebuah bab peradaban. Tetapi di sini itu semua muncul, segala macam jalan berwarna-warni. Berapa banyak jalan yang telah diperbaiki anak ini, kata leluhur naga. Dia masih tenang pada awalnya, tetapi di saat Kincen maju semakin dalam, suara berbagai jalan besar terus bergema, seolah-olah tidak pernah berhenti, dan leluhur naga itu tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Senior leluhur naga, apakah batu giok kekacauan ada di sini, kata Kincen. Saya tidak tahu apakah batu giok kekacauan ada di sini atau tidak, tetapi ini adalah salah satu tempat di mana batu kekacauan mungkin akan muncul. Jadi kita harus datang ke sini, kata leluhur naga. Lalu kalau begitu selanjutnya kita akan pergi kemana, kata Kincen. Dia bertanya. Anda hanya perlu terus melangkah lebih dalam. Saya perlu mengetahui sesuatu, kata leluhur naga. Sepertinya ada beberapa hal yang diperhatikan oleh leluhur naga itu. Kincen melihat leluhur naga berkata demikian, jadi Kincen tidak mengatakan apa-apa lagi dan dia pun terus berjalan masuk. Di saat Kincen semakin dalam, aura kekacauan di sekitarnya pun menjadi lebih intens, dan Kincen merasakan sedikit perlawanan terhadap prinsip Dao besar. Ini luar biasa, kata Kincen. Dia sedikit terkejut, karena ini benar-benar tempat harta karun yang sangat cocok untuk berkultivasi. Senior leluhur naga, bagaimana tanah kekacauan Dao ini bisa terbentuk, tanya Kincen. Jika tempat seperti ini dapat berevolusi dari dunia luar, Kincen khawatir umat manusia bisa bangkit. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi pembentukan tanah kekacauan Dao ini tidaklah mudah, kata leluhur naga dengan suara yang dalam. Pada saat ini, gemuruh. Ketika Kincen terus bergerak maju, lambat laun aura kekacauan menjadi semakin kuat. Di depan mata Kincen, bahkan bayangan kekacauan membuatnya semakin sulit untuk bergerak maju. Ketika Kincen berjalan ke suatu tempat, penghalang kehampaan tiba-tiba muncul di depan mata Kincen, mencegah Kincen semakin dalam. Ini adalah, Kincen mengurutkan kening. Penghalang jalan, ini adalah penilaian Dao kekacauan terhadap pendatang. Jika Anda ingin masuk lebih dalam, Anda harus mendesak jalan Anda sendiri untuk membuka penghalang jalan di depan Anda. Hanya setelah Anda melepaskan penghalang jalan, maka Anda dapat masuk lebih dalam, kata leluhur naga. Mendengar itu mata Kincen bergerak. Dia pun segera mendesak Dao atau jalan untuk menghancurkan penghalang dan boom, di dalam tubuhnya jalan takdir bergulir seolah-olah melonjak secara acak memacu jalan emas, dan dengan satu hentakan penghalang jalan di depannya pun tiba-tiba hancur. Sepertinya ini mudah, kata Kincen. Ini hanya penghalang jalan keluar pertama. Kamu akan tahu kesulitannya nanti, kata leluhur naga. Dia menus dingin. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Kincen menemui penghalang jalan yang kedua. Dan boom, Kincen langsung mendesak jalannya lagi dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan tak lama kemudian Kincen pun juga menemui penghalang jalan ketiga. Lalu datanglah yang keempat, kelima, ke-10. Penghalang jalan ini sepertinya tidak ada habisnya, dan Anda akan menemukannya di jarak-jarak tertentu. Pada awalnya Kincen hanya mendesak sebuah jalan dengan santai, dan dia mampu meledakkannya hingga terbuka. Tetapi kemudian penghalang jalan itu menjadi semakin kuat, dan Kincen perlu mendorong beberapa jalan yang lebih kuat sebelum dia bisa meledakkannya. Dan semakin memperdalam, semakin sulit jadinya. Ketika Kincen mencapai penghalang jalan ke-100, Kincen pun sudah kehabisan napas. Menyadari bahwa penghalang jalan ke-100 ini sangat kuat, Kincen pun segera merilis jalan pedang dan boom. Pada saat ini, jalan yang kuat muncul dari Kincen, dan itu adalah jalan pedang. Aura pedang tak berujung menebas penghalang jalan di depannya dengan keras, dan dia pun mendengar raungan yang keras.
penghalang jalan di depannya itu pun terus-menerus gemetar sebelum pada akhirnya pecah. Jalan pedang, sepertinya ini adalah salah satu jalan terkuatmu, kata leluhur naga. Qin-Chen tidak berbicara. Dao pedang atau jalan pedang itu memang merupakan salah satu jalan terbaiknya. Akan tetapi itu bukanlah jalan terkuatnya. Setelah merobohkan penghalang jalan ini, Qin-Chen terus bergerak maju. Dan setelah beberapa saat, penghalang muncul lagi. Dengan cara ini, setelah jalan pedang Qin-Chen menghancurkan 21 penghalang secara berturut-turut, dia akhirnya tidak dapat menghancurkan penghalang yang baru ini. Jalan luar angkasa. Setelah itu Qin-Chen mulai mendesak jalan ruang. Kemudian dengan menggunakan jalan ruang, Qin-Chen membuka penghalang jalan satu sebelum pada akhirnya jalan ruang Qin-Chen kehilangan kemampuan untuk membuka lagi. Lalu kemudian Qin-Chen merilis jalan waktu. Satu demi satu jalan waktu pun dirilis untuk menghancurkan penghalang jalan berikutnya. Sebelum pada akhirnya jalan waktu juga tidak dapat menghancurkan lagi. Setelah itu kemudian Qin-Chen merilis jalan guntur. Ketika Qin-Chen menghancurkan 150 penghalang jalan, Qin-Chen pun benar-benar kelelahan. Yang muncul di depan Qin-Chen kali ini akhirnya bukanlah penghalang jalan. Dan penghalang jalan di depannya tiba-tiba sepertinya telah berakhir. Dan yang muncul di depan Qin-Chen adalah sebidang tanah. Kemudian nampak potongan-potongan udara kacau yang luas melonjak. Dan ada sosok-sosok kacau yang tak terduga yang melintas di depan Qin-Chen. Apa itu? Kata Qin-Chen karena dia melihat di depan matanya ada serangan bayangan-bayangan yang lewat. Inilah asal mula kekacauan. Asal mula kekacauan, Qin-Chen menurutkan kening. Pernahkah kamu melihat bayangan di sini? Cahaya-cahaya ini mewakili aturan berbagai kekacauan. Makhluk-makhluk ini berevolusi dari kekacauan, kata leluhur naga. Mendengar itu Qin-Chen menatapnya dan seperti yang diharapkan. Bayangan ini ternyata adalah kepala burung dan kepala binatang yang melonjak dalam aura kekacauan di atas langkah ini. Qin-Chen benar-benar tercengang. Jika bukan karena pengingat dari leluhur naga yang agung, dia bahkan akan berpikir bahwa ini adalah makhluk nyata. Tetapi tanpa diduga, ternyata ini hanyalah makhluk yang disimulasikan oleh aura kekacauan.